Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Pasti Teknologi Informasi. Halo, balik lagi sama aku Ibel. Kali ini kita berada di podcast Pasti dengan special edition, yaitu adalah spesial Hari Santri Nasional 2025 dengan tema Santri Melek Teknologi, Ngaji dan Ngoding di Era Digital. Tentunya kita nggak sendiri, kita bakal kedatangan narasumber yang inspiratif, yang tadinya itu berkecimpung di dunia santri, ngaji, dan lain-lain. Dan sekarang terjun ke dunia teknologi. Langsung saja kita sapa Kak Zika. Halo Kak Zika. Halo Kak Gimana nih Ibel. kabarnya? Alhamdulillah nih Kak Ibel, baik, sehat. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama aku Zidna Arzika. Bisa dipanggil Zika, aku merupakan mahasiswa Teknik Informatika semester 3 di Institut Widya Pratama Pekalongan. Nah, aku itu adalah alumni dari Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. Terus tadi apa Kak? Kita bakal tanya-tanya sedikit nih, boleh nggak? Oh boleh tanya-tanya langsung, banyak juga nggak apa-apa Kak. Oke, boleh cerita mungkin setelah lulus dari pesantren nih, kenapa Kak Zika lebih memilih kuliah di bidang teknologi informasi nih? Bisa kita share pengalamannya mungkin ke teman-teman yang ada di rumah Kak Zika. Nah kebetulan nih Kak, aku waktu di pondok itu ngambil jurusan TKJ Kak, karena aku SMK nih. Nah TKJ ini kan biasa dengan hardware gitu ya Kak, hardware, networking gitu. Tapi dikit-dikit tuh juga belajar tentang pemrograman nih Kak. Nah Wow. dari sana aku tuh kayak mulai makin penasaran nih, ada apa aja sih di teknologi ini. Mulai tertarik ya? Gimana sih teknologi itu berjalan gitu. Mm-mm. Nah dari sana aku kepikiran apa aku lulus kuliah ambil informatika aja ya gitu untuk memperluas pengetahuanku nih. Karena sebenarnya dari TKJ ke informatika itu nggak linjur ya, Mm-mm. tapi kita kayak menambah ilmu di bidang yang masih relevan sebenarnya. Oh gitu. Gitu Kak Ibel. Jadi masih ada keterkaitannya lah ya. Iya masih sejalan sebenarnya. Sebelumnya hobi nggak sebenarnya di dunia teknologi itu? Kalau hobi sih nggak terlalu ya Kak Ibel, cuman dari kecil tuh aku emang minat banget nih sama teknologi, Oh cuman gitu. nggak terlalu didalemin lah. Makanya di habis lulus dari pesantren, Kak Zika memilih buat terjun ke teknologi lagi, Iya. buat lebih mendalami lagi ya Betul. Kak. Jadi mumpung ada kesempatan kan, kenapa nggak dicoba gitu? Apalagi sekarang kan apa-apa udah dengan teknologi nih Kak. Semua sektor tuh bener-bener butuh ahli IT nih. Dari sektor kesehatan, sektor pemerintahan apalagi kan. Jadi pekerjaannya tuh luas gitu Kak. Oh gitu ya. Oke, bagus banget ya. Berarti kesimpulannya berarti Kak Zika ini pengen melanjutkan ya istilahnya Kak Zika ya, Iya, mau berhubung melanjutkan. dulunya pas waktu di pesantren, Kak Zika dengan jurusan TKJ, Betul. Terus wah kesempatan nih ada kuliah yang berbasis teknologi nih di Pekalongan ya, IWIMA ya Betul, Kak di ya. IWIMA. Terbaik lagi nomor 1 di Pekalongan nih. Kuliah komputer. Dekat rumah kan, jadi Oh gitu. gas aja langsung ke sini. Mumpung deket rumah juga ya Iya. Kak ya. Oke lanjut nih Kak, boleh? Boleh. Oke, menurut Kak Zika nih bagaimana pandangan seorang santri terhadap perkembangan teknologi saat ini? Mungkin tuh untuk dulu ya, santri itu bisa menganggap teknologi ini kayak ancaman Kak. Oh. Ancaman karena bisa mengganggu kita dalam belajar. Oh, Belajar gitu. karena kan bisa merusak fokus kita ya. Oh. Nah, tapi sekarang pandangan santri terhadap teknologi itu udah berubah. Teknologi itu kayak sahabat kita, bestie banget nih gitu. Oh, gitu ya. Asalkan digunakan dengan hal-hal yang baik. Contohnya dengan membagikan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok, biar teman-teman tuh tahu kayak di pondok tuh seru banget loh. Kita bisa belajar ilmu agama juga. Kayak aku nih tadi TKJ, aku belajar ilmu teknologi juga. Oh iya. Gitu.
gitu ya. Iya sih ya, jadi balance aja teman-teman ya kan. Gak melulu harus jadi ancaman berarti Kak Zika ya. Betul. Oke, lanjut lagi gak nih? Lanjut. Coba nih Kak Zika kasih contoh dong, gimana sih pesantren bisa memanfaatkan teknologi nih di zaman ini Kak Zika? Nah, sebenarnya banyak juga nih Kak, pesantren-pesantren yang memanfaatkan teknologi buat memberikan informasi kepada wali santrinya. Oh gitu. Contohnya kayak di pondokku dulu tuh Mm-mm. ada aplikasi namanya Si Aska. Nah, Si Aska ini tuh aplikasi yang dipakai buat wali santri itu memantau anak-anaknya. Jadi di sana tuh disediakan fitur buat ngelihat misalkan tabungan anak nih, uang sakunya masih ada atau enggak. Terus kehadiran di sekolah, berangkat gak nih anaknya, ngajinya berangkat enggak gitu kan, siapa tahu ada yang nakal ya Iya, kadang. bolos-bolos ya Iya, kadang ya. anak-anak sekolah kan kadang masih Iya. mau suka seenaknya Iya gitu. betul. Terus ada juga buat administrasi. Jadi lebih dipermudah gitu lah. Atau bisa juga buat memantau kesehatan anaknya. Gitu jadi makin sakit. Semakin terpantau ya, jadi orang tua juga bakal merasa lebih aman ya. Ya, karena walaupun nggak bareng. Betul. Jadi ini teknologi ini termasuk menjadi sebuah inovasi ya Kak ya. Kalau di zaman dulu kan setauku nih ya, kebanyakan itu masih manual semua ya, kayak kita harus cari informasinya susah ya sebagai wali santri. Mungkin, saya mungkin memposisikan diri sebagai wali santri bakal susah buat cari informasi tentang anaknya yang di pesantren. Berhubung di zaman sekarang ini ada teknologi, jadi lebih memudahkan seperti tadi contohnya itu aplikasi ya Kak ya, Ya, ada aplikasi. pesantren. Mempermudah juga buat wali santri semakin aman, tenang, "Oh aku bisa lihat nih, perkembangan anakku gimana ya. Oh dia berangkat sekolah terus, oh uang sakunya aman," gitu. Itulah yang bikin teknologi bikin mestinya mendorong juga ya Kak ya. Betul. Bukan malah menarik ya. Jadi sebenarnya gimana kita memakainya aja Kak. Betul. Keren sih, keren. Boleh kita lanjut? Boleh. Lanjut nih ya. Menurut Kak Zika nih, apa tantangan terbesar santri di era digital ini? Sebenarnya ya Kak, buat era digital ini kadang kan orang-orang juga lihatnya, wah dari pondok nih mungkin nggak terlalu banyak tahu teknologi gitu. Oh iya, Jadi betul. kayak lebih ke tantangannya di skill gitu. Tapi sebenarnya enggak juga Kak. Tantangan sebenarnya tuh bukan dari skill, Dari tapi apa dari diri sendiri nih. Karena kan kadang kalau kita udah misalkan main HP nih, scrolling sosmed, Oh iya. lupa diri kadang. Iya, Nah, itu betul. yang bikin kita ngerusak waktu belajar kita, waktu beribadah kita. Jadi iya. tantangannya itu gimana caranya kita buat ngeyakinin diri kita biar bisa membatasi dalam penggunaan teknologi. Jadi tidak dikuasai teknologi tapi menguasai teknologi. Gitu Kak Oh, gitu. Ibel. Berarti lebih ke memanage diri sendiri ya Kak Zika Iya. ya. Betul, buat teman-teman di rumah mungkin yang masih sekolah ya lebih-lebih ya Kak ya. Iya, masih sekolah. Mungkin bisa lebih memanage diri biar kembali lagi ke balance-nya Kak ya Betul. untuk teknologi sendiri. Oke, lanjut. Menurut Kak Zika nih, apakah santri juga bisa menjadi programmer, developer, atau profesional IT yang sukses? Jelas aku yakin banget 100% bisa. Oke. Karena apa? Misalkan dari kita ke coding nih Kak. Ya kita ngoding tuh kan butuh ketekunan ya. Harus kayak dipacu terus karena kadang tiba-tiba di tengah-tengah males. Oh gitu ya. Iya, sedangkan kalau santri kan sudah dididik, didisiplinkan dengan kegiatan-kegiatan selama di pondok Pondok pesantren, pesantren. Jadi oke. mereka tuh udah pasti tekun. Itu kan salah satu soft skill yang perlu dimiliki Iya, betul, sebagai betul, seorang betul. programmer kan. Betul banget. Biar nggak tiba-tiba programnya males nih. ditinggal gitu, nggak Aduh, dilanjutin. males nih. Kan Iya. bahaya Iya, itu. Betul banget. Itu masalah internasional soalnya. Iya. Betul. Oke, keren juga ya. Terus nih, kan Kak Zika mantan santri. Nggak ada mantan tau Kak. Oh, santri itu selamanya ya? Iya, santri itu Oke. selamanya. Dicatat teman-teman, tidak ada yang namanya mantan santri. Karena santri itu merupakan identitas Kak. Oke. Jadi selamanya melekat dalam diri gitu. Sudah terkubur dalam hati, ya kan? Betul. Terbawa kemana-mana, dimanapun kita berjuang tetap santri. Oh iya, Nggak ada betul. mantan santri. Oke, lanjut nih.
Kenapa nih Kak kok ada istilah mantan santri sih? Mungkin karena ya Kak, mantan santri itu dianggap udah lulus, ya udah selesai gitu. Udah kayak clear aja gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Oke. Kan nilai-nilai agama yang diajarkan di pondok pesantren itu kan selalu kita gunakan. Yang namanya ilmu kan awet ya. Iya, Maksudnya awet. kalau kita pinter ngejaganya ya. Ya, awet seumur hidup harusnya Iya, ya. harusnya Jadi dong. selamanya itu melekat dalam diri dimanapun dan kapanpun. Oke, lanjut nih ya. Lanjut. Sebagai mahasiswa IT sekaligus santri, gimana nih Kak Zika menyeimbangkan antara ilmu dunia dan juga ilmu agama? Boleh di-spill dong. Nah, sebenarnya simpelnya gini Kak, ilmu agama itu kayak kompasnya. Oke. Nah, ilmu teknologi itu kendaraannya. Jadi ilmu agama ini yang mengarahkan kita dalam berkehidupan tuh kita mau ngapain sih? Tujuan kita apa gitu. Tapi kita juga harus tahu batasan gimana biar kita nggak melampaui hal yang nggak bagus gitu. Oh iya betul. Nah, dengan kita mencapai tujuan kita itu dengan si teknologi ini nih. Kan kita dipermudah dengan teknologi kan. Iya betul. Nah, Kita tapi dikasih arah ya intinya ya. balik ke awal kita jangan sampai salah arah. Betul Kayak betul. gitu. Oke. Jadi semuanya tuh seimbang, nggak perlu mengorbankan salah satu. Dua-duanya beriringan itu bakal menjadikan orang-orang menumbuhkan tunas bangsa. Apa nih Kak bahasanya Kak? Anak-anak penerus bangsa gitu Oh loh, iya Kak. betul. Nah, itu yang yang beriman tapi juga melek sama teknologi. Iya. Gitu. Kadang kan ada ya istilah kayak terlalu fokus ke ilmu agama itu bakal bikin kita nggak bisa cari ilmu yang lain gitu kan. Kadang ada ya. Kadang beberapa orang yang kurang paham sih itu Kak. Padahal betul. sebenarnya kalau kita mau, kita bisa berusaha itu bisa berjalan beriringan. Betul, Nggak kalau perlu bisa mengorbankan dua-duanya. satu. Iya betul, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak Iya gitu. betul, gas aja Oh semuanya. iya betul. Jadi kita kan bisa memperjuangkan dua-duanya ya Kak ya, biar balance gitu loh teman-teman. Jadi kita juga enggak, kan ada sih istilah kayak sorry kayak kolot gitu ya Kak. Iya. Padahal kan enggak ya. Kita Enggak. bisa kok explore diri, betul ya Kak? Bagian kita explore gimana sih teknologi zaman sekarang, terus gimana sih tren kan termasuk teknologi itu ya. Betul. Nah itu kan nggak apa-apa asal positif kembali lagi. Oke lanjut nih. Apa harapan Kak Zika untuk dunia pesantren dan juga teknologi nih di masa depan? Aku sih berharapnya ya Kak, pesantren-pesantren itu nggak takut buat semakin berinovasi. Jadi mereka itu semakin memberikan akses yang lebih lagi buat santri-santrinya mengerti teknologi. Jadi ya setengah-setengah gitu. Bener-bener lulus tuh mereka bisa langsung bersaing sama orang-orang yang di luar pesantren biar lebih lebih terus kan mereka juga diunggulkan dalam ilmu agamanya di pesantren tuh. Jadi biar balance juga ya Kak, ya tidak hanya di ilmu agamanya. Oke oke oke. Ada lagi Kak? Satu kalimat motivasi nih buat para santri dan juga mahasiswa IT di luar sana buat teman-teman yang ada di rumah dari Kak Zika. Dari aku sih bekali diri kalian dengan iman yang kokoh dan ilmu yang tajam. Jadi jangan cuman bisa baca kitab aja dari pondok, tapi juga bisa ngoding, bisa baca program gitu. Biar bisa sama-sama apa ya Kak? Mengembangkan teknologi lah gitu, ikut bergabung gitu, nggak cuma jadi penikmat aja, biar nggak tergerus oleh zaman. Betul lebihnya ya Kak. Ya nggak sih? Jadi Iya. biar kita juga bisa ikut nih arusnya kemana teknologi ini. Jangan sampai kita buta akan teknologi, betul ya? Karena kalau buta akan teknologi otomatis kita bakal gampang banget buat tergerus zaman. Apalagi zaman ini kan semakin maju, era digital itu semakin merambah luas, betul ya Kak Zika? Betul Jadi banget kita Kak juga Ibel. harus punya mental yang pede walau siapapun kita maupun itu kita santri, siapapun itu harus Kak ya yang harus namanya terlibat dalam perkembangan teknologi. Betul, biar keren dong ya, santri itu Iya, keren. santri keren. Betul. Terakhir nih Kak, apa makna Hari Santri Nasional bagi Kak Zika sendiri?
Kalau buat aku tuh hari santri bukan cuman hari libur Kak, atau hari perayaan aja nih, bukan. Mhm. Hari santri tuh sebagai pengingat kita bahwa dulu kakek nenek kita juga berjuang Kak dalam memerdekakan bangsa ini. Oh Mereka iya. berjuang dengan doa, mereka berjuang Mhm. dengan berperang. Nah, sekarang kita sama nih, kita Betul. berjuang di era teknologi. Gimana caranya biar nggak banyak anak-anak muda yang terjerumus dalam teknologi yang salah? Oke. Gitu. Kita kan harus menguatkan iman kita Mhm. biar nggak terikut sama yang nggak benar deh gitu. Oke, jadi lebih ke gimana ya, menyadarkan bahwa Mhm, teknologi yang saat ini beriringan dengan kita juga itu adalah perjuangan dari nenek moyang kita yang dahulu. betul. Jadi untuk menghormatinya, untuk menghargainya, untuk mempertahankan keberkahannya, kita harus ikut andil dalam berjuang. Kalau zaman dulu kan berjuangnya masih mungkin Perang, perang, ya buat menang di medan medan perang. peperangan. Nah, sekarang kita perjuangannya itu di gimana kita biar balance sama teknologi, biar gak kalah. Harusnya teknologi yang kita kuasai ya, bukan Kita yang kita yang dikuasai sama dikuasai oleh teknologi. teknologi. Oke. Betul. Terima kasih banyak Kak Zika. Keren Sama-sama Kak banget hari Ibel. ini kita bareng-bareng dengerin cerita dari Kak Zika dan juga membersamai yang namanya Hari Santri Nasional pada tanggal 22 22 Oktober. Oktober. Betul banget. Kita berdua mengucapkan selamat Hari Santri untuk seluruh santri yang ada di Indonesia. Semoga dengan Hari Santri yang ke 2025 ini, yang ada di 2025 ini membawa berkah, membawa semangat yang lebih untuk para santri di luar sana, membawa mental mereka lebih maju lagi, mental berjuang, mental untuk semangat untuk mempelajari semuanya, dan apalagi yang tadi kita bahas ya Kak ya, Iya. yaitu teknologi. Oke, terima kasih Kak Cika. Sama-sama Kak Ibel. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa saksikan program acara kami di WPI TV. Di YouTube channelnya adalah WPI TV Official dan juga Instagram kami. Jangan lupa di follow teman-teman di di Official WPI TV dan juga TikTok kami di WPI TV Official juga. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya teman-teman. Dan juga mengingatkan lagi untuk semua teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa nonton ya program acara podcast pasti lainnya nih. Bakal ada bintang tamu yang seru, inspiratif dan juga mungkin bawa lebih asik ya untuk podcast ini. Kalian juga bisa komen di komentar. Kak, undang alumni dari IWIMA dong. Misal kalian kenal nih alumni siapa dari IWIMA yang inspiratif nih, bisa kalian komen. Nanti kita bakal panggil dan kita bakal jadiin mereka narasumber. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.